Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, seperti janji saya tadi, kali ini rekan Dakta akan saya ajak berbincang terkait masalah hukum ya. Yang akan kita bahas adalah hukum waris ya, seperangkat aturan yang mengatur tentang peninggalan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada orang lain yang berhak mewarisi harta benda tersebut. Nah, sekarang saya sudah bersambung dengan salah satu pengacara ya dari SL Law Office ya. Ini advokat atau pengacara dari partner SL Law Office, Bapak Juanda L. Tari, SH. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Bang. Ya, rekan Dakta, kita masih mencoba berhubung dengan Bang El Tari ya, dari partner SL Office ya. Bang, terkait dengan hukum waris sendiri, Bang, ada bisa dijelaskan terkait dengan hukum waris itu sendiri, Bang? Ya, hukum waris, apa yang disebut hukum waris, Bang? Ya, rekan Dakta, kita masih mencoba berhubung. Kita akan membahas tema terkait penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama ya, bersama Juanda El Tari, advokat ataupun pengacara, ini dari partner SL Office ya. Kita sapa terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum, Bang Juanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat dan semangat pagi ini ya. Ya, terdengar dengan bagus, alhamdulillah. Ya, Bang Juanda, kita kali ini berbincang terkait tema penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama, Bang ya. Iya, benar, Bang. Benar. Oke. Awalnya kita ingin tahu SL Office itu berkantor di mana nih, Bang? Kalau saat ini SL Office itu berkantor di daerah Kemang, Bang. Kemang, Jakarta Selatan. Kemang, Jakarta Selatan ya. Ini siap untuk membantu warga masyarakat terkait dengan persoalan hukum apapun ya? Insya Allah. Oke, kita akan masuk ke tema terkait dengan penyelesaian sengketa ahli waris di pengadilan agama. Bang, kenapa sih waris itu sengketanya di pengadilan agama, bukan di pengadilan konvensional atau pengadilan negara begitu, Bang? Begini, Bang. Kalau untuk di pengadilan negeri itu penyelesaian sengketa atau yang terkait gitu kan dalam proses hukum mengenai masalah warisan di pengadilan negeri itu berlaku untuk orang yang non muslim ya, atau orang yang di luar agama Islam. Tapi kalau untuk orang yang beragama Islam itu wajib penyelesaiannya di pengadilan agama. Itu wajib penyelesaiannya di pengadilan agama. Iya. Kemudian waris, Bang. Kadang-kadang kan ada kita punya orang tua memberikan harta kepada kita di saat beliau masih hidup. Ada juga yang membagikan harta ketika sudah meninggal. Yang disebut waris sendiri itu seperti apa, Bang? Kalau waris itu artinya itu peralihan ya, Bang. Peralihan gitu. Peralihan peninggalan dari pewaris. Pewaris ini yang meninggal dunia gitu kan. Syaratnya itu kalau pewaris yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Harta warisan ini terbagi ya. Ada yang berbentuk harta benda, ada yang berbentuk di luar harta benda ya. Nah, terus syarat ya yang satu lagi harus ada ahli waris. Ahli waris ini itu di dalam hukum waris Islam itu sudah diatur ya, siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris gitu kan. Terus di dalam hukum Islam ini mengenal azas ijbari ya, Bang. Ijbari itu berarti keharusan dan kewajiban. Azas ijbari ini mempunyai pengertian secara otomatis atas peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia, pewaris, kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Maksudnya begini, Bang. Maksudnya
bahwa warisan yang ditinggal oleh pewaris otomatis jatuh kepada ahli waris yang berhak dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain, termasuk oleh ahli waris sendiri. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau berdasarkan waris Islam itu pewaris kelak gitu, kalau seandainya dia meninggal dunia nanti, atau ahli waris sendiri menghendaki pembagiannya seperti ini, menghendaki pembagiannya berdasarkan versi masing-masing, itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku, Bang. Otomatis kalau ada pewaris yang meninggal dunia, otomatis ahli waris yang ditinggalkan itu dibagi berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Di apa yang hukum waris. Ya. Terus mungkin saya jelaskan ya, mengenai pembagian hukum waris Islam itu ya. Aturan waris dalam hukum waris Islam itu diatur dalam Al-Quran, itu surat An-Nisa ayat 7, surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 13, dan surat An-Nisa ayat 14. Terus mengenai ayat halalah itu diatur dalam ayat 176 surat An-Nisa. Terus mengenai penghalang waris ya, kalau penghalang waris itu pertama perbudakan Orang budak tidak memperoleh warisan dari orang yang merdeka, begitu juga sebaliknya. Terus yang kedua, perbedaan agama. Seorang muslim tidak memperoleh warisan dari non-muslim, dan non-muslim tidak memperoleh warisan dari seorang muslim. Terus yang ketiga, pembunuhan. Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari korban yang dibunuhnya. Terus mengenai pembagiannya ya Bang, mengenai pembagian porsi warisan ahli waris, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai para ahli waris dalam Al-Quran ini. Yang pertama anak-anak, yang kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, yang ketiga sepasang suami istri, yang keempat saudara laki-laki dan saudara perempuan, saudara kandung atau saudara seayah. Terus yang terakhir itu ada saudara seibu. Terus bagiannya itu berbeda-beda ya Bang, bagiannya itu berbeda-beda. Ini mungkin kita belum masuk ke penyelesaian sengketa di pengadilan ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu ya mengenai pembagian ahli waris berdasarkan hukum waris Islam. Yang berhak menerima ahli waris itu ada dua ya, secara garis besarnya. Yang pertama itu ashabul furud. Ashabul furud itu ahli waris yang berhak menerima waris yang telah ditentukan bagiannya. Nah, ini mengenai yang saya bilang tadi ya Bang, mengenai azas isbari ya. Azas isbari itu nggak bisa diganggu gugat. Bagian yang pertama itu ada setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Terus di luar ashabul furud itu ada asobah. Asobah itu adalah ahli waris yang memperoleh sisa bagian waris dari ashabul furud yang tadi. Dan kondisi tidak menentu ya, tergantung kondisi ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Terus kalau mengenai sengketa ya, sengketa di mana? Mengenai ketika ada persoalan yang tidak kesepakatan ya. Di pengadilan itu biasanya kalau ada permasalahan. Mungkin setelah ahli waris meninggal, setelah pewaris meninggal, ahli waris tidak menemukan kata sepakat gitu, atau mungkin kurangnya pemahaman terhadap pembagian hukum waris secara Islam. Jadi atas dasar keterbatasan itu cenderung jadinya kesalahpahaman yang berakibat biasanya terjadi keributan gitu kan, dan tidak bisa secara kekeluargaan dan ujung-ujungnya dibawa ke pengadilan. Oke. Iya Bang, ketika kita tidak memiliki putra putri, sementara kita memiliki harta ketika meninggal nanti, nah harta itu kemana larinya Bang? Kalau begini Bang, itu tergantung kondisi ahli waris ya. Kalau seandainya orang tua itu suami atau istri, dia meninggalkan 2 orang anak ya, 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Itu dilihat dulu kondisinya, siapa yang meninggal dan siapa yang ditinggalkan, siapa pewarisnya dan siapa ahli warisnya. Kalau seandainya
seorang bapak meninggal dunia dan meninggalkan istri dan 2 orang anak, kita anggap aja anaknya ini laki-laki dan perempuan ya, itu istrinya itu mendapatkan bagian 1/8, Mas. Itu yang saya sebutkan tadi, ashabul furud. Ashabul furud untuk istri itu 1/8 kalau pewaris mempunyai anak. Tapi kalau pewaris tidak mempunyai anak, itu seorang istri memperoleh bagian 1/4. 1/4 ya? Ya, paham ya? Paham, 1/4. okay. Nah, itu sisanya baru dinamakan asobah. Jadi yang sisa dari setelah ashabul furud dikeluarkan untuk istrinya tadi, itu baru sisanya itu berarti kan 7/8. 7/8 itu asobah bagi anak-anaknya, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian dari 1/8 tadi. sisa yang 7/8 tadi. Yeah. Terus itu saya tambahkan ya. Itu kalau hanya meninggalkan istri dan anak-anak ya. Kalau ada orang tua itu wajib dikeluarkan bagiannya. Ashabul furud untuk orang tua, kalau orang tuanya masih ada dua-duanya, itu mendapatkan bagian masing-masing 1/6. 1/6 ya? Iya. Oke. Ya, artinya dari semua yang dinasbihkan keluarga mendapatkan bagian waris begitu Bang? Orang tua, istri maupun anak? Iya. Okay. Iya, kalau kondisinya pewaris meninggalkan orang tua, istri, atau suami, anak-anak, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, yang cuma berhak mendapatkan ahli waris cuma orang tua, anak, dan istri atau suami, pasangan maksudnya. Okay. Gitu. Kalau kondisinya seperti itu, yang wajib mendapatkan warisan cuma orang tua, istri atau suami, dan anak-anak yang ditinggalkan. Di luar itu tidak mendapatkan bagian. Ya, persoalannya kan Bang, saat ini kebanyakan maupun perempuan maupun laki-laki dari sisi anak biasanya mintanya bagian yang sama. Gimana nih Bang? Ya, itu mungkin terpengaruh dengan hukum perdata barat ya. Gitu. Tapi sebenarnya itu secara saya lihat sih kondisinya berbeda-beda di tiap daerah ya. Di tiap daerah itu mungkin karena kepengaruh lingkungan, adat setempat gitu ya. Kalau kebanyakan kasus di Sumatera Barat ya, di Minangkabau gitu kan, karena garis keturunannya diambil dari garis keturunan ibu, sistem matrilineal gitu kan, yang biasanya harta pusako tinggi itu, yang itu turun temurun dikelola oleh pihak dari perempuan ya, gitu kan. Berpengaruh terhadap harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah itu maksudnya harta pencarian orang tua kita contohnya ya. Harta pencarian kita sendiri atau orang tua kita, kalau orang tua kita meninggal, kita sebagai anak-anaknya itu berhak memperoleh waris gitu kan. Nah, itu menganggap karena terpengaruh dengan budaya Minangkabau tadi, perempuan-perempuan di Minangkabau itu menganggap bagiannya harus lebih banyak dari laki-laki atau minimal bagiannya itu sama. Itu terpengaruh dengan budaya matrilineal gitu. Oke. Ya. Saya lihat juga di beberapa daerah juga bervariasi lah, gitu kan, seperti di Jogja gitu kan. Bahkan di Jogja di Kota Gede saya pernah baca gitu kan. Itu hukum waris Islamnya itu tidak menjalankan hukum waris secara syariah secara murni gitu. Secara murni. Kalau nggak salah saya pernah baca bukunya, saya lupa yang pengarangnya. Seperti di Kota Gede itu, kalau di Islam itu ahli waris untuk anak angkat itu tidak boleh. Ahli waris untuk warisan untuk anak angkat tidak boleh, hanya boleh berupa wasiat. Wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Maksimal 1/3 ya? Beda-beda di situ. Iya, maksimal kalau wasiat itu 1/3 ya. Kalau yang dalam bentuk harta benda yang ditinggalkan pewaris. Nah, kemudian Bang, kalau kayak tadi kan bahwa hukum dan norma itu norma-norma ataupun budaya berpengaruh terhadap kebijakan pemberian waris. Nah, kalau terjadi seperti itu, hukum apa yang diterapkan nanti di pengadilannya, Bang? Pengadilan agamanya?
Ya kalau bagi yang beragama Islam itu otomatis nanti yang digunakan hukum waris Islam Oh, karena tetap ya? proses sengketanya itu di pengadilan agama gitu. Oke. Jadi orang Islam sendiri kalau menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan agama, contohnya pengadilan negeri, itu nanti bisa tidak diterima oleh pengadilan negeri nanti karena kompetensinya berbeda gitu. Oke, oke. Artinya memang orang Islam mutlak menggunakan pengadilan agama untuk sengketa waris ya, penyelesaian sengketa waris. Iya, sengketa waris. Oke. Kalaupun misalnya Ya. ada orang Islam tapi mereka inginnya membagi warisnya di pengadilan negeri, apa boleh, Bang? Hmm, ya sah-sah aja ya karena prinsipnya pengadilan itu kan tidak boleh menolak gugatan ya. Jadi kalau ada gugatan yang masuk ke pengadilan itu pasti diproses nanti sama pengadilan ya seperti ada pemanggilan nanti ada proses persidangan ya. Jadi nanti tergantung dari hakim gitu kan menilai apakah apakah kompetensi yang diajukan yang diajukan di pengadilan negeri bagi orang yang beragama Islam itu bisa diterima atau tidak gitu. Kemungkinan besar itu tidak gitu. Apalagi kalau ada salah satu pihak menggunakan pengacara dan kalau dieksepsi gugatan pihak lawan gitu kan pihak penggugat itu biasanya dikabulkan oleh hakim karena kompetensinya berbeda. Kompetensinya itu udah kompetensi absolut ya. Beda kewenangan pengadilan. Oke. Kewenangan pengadilan yang pengadilan agama yang waris Islam ya itu ya wewenangnya pengadilan agama. Gitu. Kecuali kalau penyelesaian secara perdata ya. Bagi orang yang beragama di luar Islam. Oke. Itu baru ke pengadilan negeri. Ya, artinya memang kita harus menjelaskan pada masyarakat bahwa ketika membagi waris sampai masuk ke pengadilan maka gunakanlah pengadilan agama begitu, Bang ya. Iya, pengadilan agama. Oke. Nanti kalau di pengadilan agama setelah adanya gugatan itu tidak langsung itu ada proses persidangan ya Bang. Oke. Itu pasti nanti ada tahap mediasinya gitu. Sama ya, Jadi seperti pengadilan negeri ya. Diberikan waktu dulu untuk mediasi gitu kan. Mediator di sana berupaya untuk menyelesaikan secara damai gitu kan. Dan seandainya terjadi perdamaian itu nanti bisa dikuatkan dengan akta pendading gitu kan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Kalau seandainya tetap tidak ada perdamaian gitu kan masing-masing pihak bersekuku gitu terutama penggugat ya biasanya lanjut ke persidangan nanti di persidangan ada pembuktian ya ada saksi-saksi ada bukti surat gitu kan nah nanti hakim nanti akan melihat selama proses persidangan fakta persidangan seperti apa nanti akan diputuskan sama pengadilan gitu kan porsi pembagiannya seperti apa gitu kan. Jadi dari pengadilan itu, dari putusan hakim itu, Bang, itu nggak otomatis bisa langsung diputus sesuai dengan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dilihat juga ya sama hakim apakah legal standing yang diajukan oleh penggugat ini, gitu kan, cukup pihak gitu atau maksudnya bukan obscurable gitu. Kalau seandainya obscurable bisa dianggap gugatan tidak diterima oleh pengadilan gitu kan bisa di-NU sama pengadilan gitu makanya harus jelas gitu kalau seandainya sebelum dibawa ke pengadilan diselesaikan dulu secara kekeluargaan nah di penyelesaian secara internal secara kekeluargaan gitu tidak ada titik temu gitu kan biasanya salah satu pihak gitu yang tidak menerima gitu itu biasanya mengajukan gugatan ke pengadilan agama contohnya harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Ya, contohnya itu orang tuanya yang telah meninggal, bapaknya yang telah meninggal. Terus sebagian harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya itu dikuasain oleh saudaranya atau bahkan dikuasain oleh istri bapaknya atau dikuasain oleh ibunya sendiri gitu kan. Ya, itu orang yang tidak menerima hal semacam itu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Gitu. Oke. Kebanyakan kasus kan seperti ini, Bang. Betul. Saya tambahkan, kebanyakan kasus seperti ini. Contohnya, ada orang tua kita, bapak dan ibu gitu kan, meninggal orang tua kita itu bapak, meninggalkan istri dan ada anak-anaknya, gitu. Biasanya itu ibu belum mau membagi harta warisan, karena ibunya masih hidup gitu kan. Padahal itu salah besar itu. Salah besar karena harta peninggalan yang ditinggalkan suaminya gitu kan bapak dari anak-anak ini
itu ada hak anak-anaknya di situ. Kalau hak ibunya itu cuma atau hak istrinya itu cuma 1/8 kalau pewaris meninggalkan anak, seperti yang saya katakan Iya, tadi awal ya. ya, betul. Gitu. Nah, banyak itu kejadian-kejadian seperti itu dan tiba-tiba harta yang ditinggalkan oleh suaminya, oleh bapak anak-anak ini habis gitu. Habis contohnya istrinya atau ibunya menikah lagi dengan orang lain, Betul. dengan laki-laki lain. Dan hartanya habis dan itu menzolimin untuk anak-anaknya. Gitu. Banyak itu seperti itu. Makanya prinsipnya kalau ada yang meninggal dan meninggalkan harta warisan dan dilihat siapa aja ahli waris yang berhak, itu nggak ada masalah, langsung dibagi. Karena kan kebanyakan orang kita itu menganggap pamali, baru sehari meninggal tidak harta warisan yang dibicarakan. Itu nggak ada masalah, di Islam itu nggak ada masalah, wajib dibagi supaya nggak ada fitnah di kemudian hari. Oke. Ya, kebanyakan Bang Juanda bahwa suka ngomongnya di belakang, tetapi ketika ada yang menggugat ke pengadilan untuk jalur yang benar, malah suka dibicarakan di tempat-tempat tertentu begitu Bang ya? Ya, itu udah biasa. Biasanya pihak yang selaku penggugat ya, atau pihak yang mengambil inisiatif duluan untuk menyelesaikan permasalahan waris, permasalahan waris ini biasanya dianggap tamah ya Bang. Ya, betul. Dianggap tamah, dianggap ya gila harta gitu kan. Padahal enggak juga gitu kan. Kalau seandainya ada haknya dia di situ dan dia dipersulit untuk memperoleh haknya itu, ya sah saja bahwa orang ini mengajukan gugatan ke pengadilan gitu. Toh emang disiapkan secara agama juga disiapkan itu ya Bang ya? Iya. Betul. Nah, itu wajib itu Bang. Saya punya kasus bahwa ada tetangga saya, dia tidak memiliki anak sama sekali, tapi dia mengadopsi anak. Nah, kemudian ketika meninggal, dia pernah bertanya juga kepada saya, hartanya bagaimana begitu katanya? Gimana ini Bang? Iya, dan terus di akta kelahiran anak yang diadopsi ini dibuat anak kandung ya. Belum tahu deh kalau ya. Itunya Bang. Belum tahu saya. Belum tahu ya. Okay. Ya kalau posisinya seperti itu Bang, itu anak adopsi ini tidak berhak menerima warisan. Cuma berhak menerima wasiat ya, dan itu pun yang saya katakan tadi itu maksimal 1/3. Ya. Okay. Itu bisa juga anak ini mengajukan permohonan wasiat wajibah ke pengadilan agama. Oh, hibah ya. Seperti ini. Ya, wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Okay. Ya, itu bisa diajukan dan bisa diberikan, gitu kan. Kalau seandainya anak angkat ini, orang tua angkatnya tidak mempunyai anak kandung, ya kan, terus meninggal dan meninggalkan harta warisan, gitu. Anak yang diadopsi tadi cuma berhak memperoleh wasiat maksimal 1/3. Kalau seandainya tidak diberikan oleh kerabat dari orang tua angkatnya atau orang tua yang mengadopsi dia ini, yang mengadopsi ini, yang menguasai hartanya tidak diberikan, anak yang adopsi ini bisa mengajukan gugatan permohonan wasiat wajib dalam agama. Oke. Terus sisa harta dari yang 1/3 ini, begini Bang, saya jelaskan lagi. Kan tadi saya katakan itu kan maksimal cuma 1/3 buat anak adopsi ya. Terus kemana sisa hartanya? Kalau orang tua yang mengadopsi dia ini mempunyai saudara kandung atau masih mempunyai orang tua, ya warisannya itu ya larinya ke sana gitu. Kalau ada orang tua, ya orang tua yang berhak. Kalau cuma ada saudara kandung gitu kan, cuma meninggalkan saudara kandung, ya saudara kandung yang berhak. Jadi tergantung situasi ya, siapa-siapa saja ahli waris yang ditinggalkan. Ini saudara kandungnya biar perempuan ataupun laki-laki tetap sama Bang memperoleh harta warisnya? Berhak memperoleh, ya. Oke. Berhak. Setelah dikeluarkan bagian maksimal yang 1/3 tadi, yang 2/3 itu kalau dia ada orang tua, dan orang tua itu dia masih mempunyai kedua orang tuanya, itu dapat juga. Sisa yang 2/3 ini 1/3 diberikan kepada ibu dan sisanya untuk ayah. Gitu. Oke. Nah, kemudian jika yang anak diadopsi ini ada suratnya atau bahasanya apa ya? Anak dijadikan anak kandung lah begitu dalam negara. Nah, seperti apa nih pembagiannya, Bang? Ya, biasanya kalau statusnya anak kandung itu mungkin hakim, kalau ini sengketanya terjadi di pengadilan ya, sampai dibawa ke pengadilan agama, ya itu kan bisa dibuktikan nanti ya, walaupun secara hukum gitu.
hakim tetap melihat nanti bukti surat ini yang kuat gitu kan kalau posisi dia sebagai anak kandung. Tapi dari kerabat dari orang tua yang mengadopsi ini, itu kan mungkin saudara kandungnya atau orang tuanya itu kan bisa membuktikan nanti, gitu kan. Kalau anak ini itu bukan anak kandung, anak yang waktu kecil itu diadopsi oleh orang tuanya gitu kan, oleh orang tua angkatnya gitu. Itu bisa, tinggal pembuktian aja nanti gitu kan. Gitu. Jadi surat dan kalau ya. Suratnya itu sangat berharga sebenarnya Bang ya, terkait dengan waris, surat adopsi tadi Bang ya. Dia aku anak kandung atau tidak pada saat dia mengadopsi anak begitu ya? Iya. Oke. Ya, kalau dalam ya rekan Dakta, kita masih berbincang ini dengan salah satu advokat ya dari partner SL Office ya. Ini bersama Bang Juanda Eltari SH ya. Ini kita mengalami kendala terkait dengan persoalan teknis ya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah beberapa pesan berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita masih berbincang terkait dengan persoalan waris ya. Jadi bagi rekan Dakta yang menginginkan ataupun ingin bertanya ya terkait dengan waris ya. Mungkin rekan Dakta yang saat ini sedang ada masalah terkait waris, silahkan langsung bisa bertanya kepada advokat partner SL Office ya. Ini bersama Bang Juanda Eltari SH ya. Ini kita berbincang terkait dengan penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama ya. Bang Juanda, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari rekan Dakta Mas Toto. Ini bertanya, ketika ada seorang suami, kemudian istrinya meninggal, kemudian dia kawin lagi, tetapi pada saat dia membeli tanah, ya, ini pada saat bersama istri yang pertama, kemudian anaknya atau bangunannya ini tanahnya dari si suami yang kedua, ketika dibangun rumahnya sudah bersama istri yang kedua. Pembangunannya. Nah, hak untuk warisnya nanti untuk siapa nih Bang? Ya, jadi gimana Bang? Jadi tadi ada suami istri, istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Nah, kemudian kawin lagi. Iya, pada saat dia sebelum meninggal dia memiliki tanah. Kemudian setelah dia meninggal dan kawin lagi, dia membangun rumah. Nah, rumah itu di atas tanah istri yang pertama istilahnya ya, hak-haknya istri yang pertama. Kemudian setelah meninggal nanti bagaimana harta waris rumah ini? Oh, begitu ya. Saya mau menanyakan juga. Jadi yang suami istri ini, yang istrinya meninggal ini, itu apakah mempunyai anak atau tidak? Punya 2 anak, Bang. 2 anak. Punya 2 orang anak ya. Betul. Nah, jadi terus yang tanah ini itu dibeli selama pernikahan dengan yang pertama betul, ya. Betul. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau mau menggunakan hukum waris Islam secara murni, itu dari awal itu udah harus dihitung ya bagian warisan itu ya. Jadi seperti ini. Sebelum saya bahas ke sana, prinsipnya suami dan istri itu prinsipnya harta mereka itu adalah harta masing-masing ya. Jadi nggak ada harta bersama dalam hukum Islam ya. Nah, jadi dengan pertanyaan Abang kayak gitu yang seperti itu tadi, kita anggap aja tanah ini milik dari istrinya ya. Betul. Tanah ini milik dari istrinya. Terus istrinya meninggal, gitu kan? Meninggalkan suami dan anak-anak, 2 orang laki-laki dan perempuan ya. Betul. Nah, terus dari tanah itu hak dari suami itu cuma bagiannya 1/4 karena si pewaris yang meninggal dunia ini mempunyai anak. Betul. Seperti yang saya katakan tadi, kalau suami yang ditinggalkan, kalau istri yang meninggal mempunyai anak, itu bagian suami itu 1/4. Tapi kalau istri meninggal tidak mempunyai anak, bagian suami itu 1/2, 1/2. Nah, jadi kita asumsikan dengan tanah yang ada tadi, yang peninggalan istri ini meninggal, itu bagian suami itu ada 1/4 di sana. Terus sisanya 3/4 lagi itu untuk anak-anak. Anak-anak sisanya 3/4, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Itu kalau asumsinya tidak ada orang tua ya dari ibunya, dari istri yang meninggal tadi. Kalau ada orang tuanya,
itu berhak memperoleh warisan itu baginya 1/6 gitu. Oke. Tapi kalau nggak ada orang tuanya, pembagiannya seperti yang saya jelaskan barusan. Terus setelah itu yang seharusnya dilakukan Ya, ya. dari Kalau awal ya meninggal, Bang ya, itu dari wajib awalnya. dibagi, ya. Oke. Tapi kalau seandainya itu belum dibagi, terus si suami menikah lagi dengan perempuan lain, terus setelah menikah, tanah yang dibeli, yang peninggalan istrinya tadi dibangun rumah gitu kan. Betul. Ya itu menjadi ribet nanti Bang, menjadi kusut nanti sebenarnya gitu kan. Biasanya ya kebanyakan pembagian waris itu dibagi berdasarkan siapa yang meninggal terakhir. Kalau seandainya sebelumnya belum pernah dibagi harta warisan, terus yang terakhir meninggal yang menguasai yang dianggap berhak terhadap suatu harta atau tanah tersebut siapa meninggal, baru itulah setelah dia meninggal dilihat siapa ahli warisnya, disitulah dilakukan pembagian. Sebenarnya tidak seperti itu Bang. Dari awal harus dibagi dulu. Tapi kalau enggak seperti ini, jadi di situ ada hak anaknya, ada hak istrinya. Gimana nanti kalau yang seperti yang Abang bilang tadi, si suami udah menikah lagi gitu kan dan membangun rumah di sana. Terus nanti posisinya sudah semakin sulit Bang gitu kan. Karena ada hak anak-anak juga di situ, hak suaminya di situ. Dan hak istri yang barunya itu sudah tidak ada lagi, kecuali kalau nanti suaminya meninggal dunia, dia memperoleh warisan dari bagian suaminya. Oke, paham. Nah, seperti itu, dari bagian suami dari istri yang pertama gitu. Jadi ribet. Jadi makanya prinsipnya kalau hukum waris Islam itu kalau ada pewaris yang meninggal dunia, meninggal harta warisan dan ada ahli warisnya, itu harus langsung dibagi. Berdasarkan azas ijbari tadi. Itu udah ada ketentuannya dalam hukum Islam, bagian-bagiannya berapa. Gitu. Ada asabul furud, ada asabah kalau ada harta yang ada harta warisan yang masih bisa dibagi gitu ya, harta warisan sisa gitu. Itu buat asabah. Oke. Ya, artinya memang seharusnya setelah meninggal dibagi dulu, kemudian baru ketika nikah lagi itu haknya dia sudah 1/3/4 tadi ya, Iya, itu buat anak-anaknya 3/4 itu yang hak suaminya cuma 1/4. 1/4 aja ya. Dan kalau seandainya dia menikah lagi dan dia meninggal, yang untuk istrinya itu ya cuma 1/4 dari yang 1/4 tadi. 1/4 dari bagian suaminya tadi. Ya, dapat. Seperti itu Bang. Dan sisanya buat anak-anaknya gitu. Jadi harus dirunut sebenarnya Bang ya, hak waris ini ya. Harus dirunut Bang gitu kan. Emang kalau dibiarkan hukum waris Islam tinggal langsung dibagi, itu nanti jadi kendala di kemudian hari. Ya inilah. Iya, biasanya ini yang akan timbul gugatan-gugatan tadi Bang ya. Oke. Iya, gugatan-gugatan di luar ketidakpahaman kebanyakan orang-orang ya, termasuk orang Islam sendiri mengenai pembagian hukum waris secara Islam ini. Oke. Kemudian ada Pak Naryo, ini di Tambun Utara, menanyakan bahwa saya memiliki 2 orang anak, putra-putri. Kemudian istri saya meninggal. Saya memiliki tanah di beberapa wilayah. Kemudian saya nikah lagi. Nah, tanah dan setelah saya nikah lagi, seperti apa hukumnya ini untuk warisnya, Bang? Jadi dia memiliki putra 2, ya. Putra putri ini 2 orang. Nah, kemudian istrinya meninggal. Nah, kemudian dia menikah lagi. Nah, hartanya dibagi seperti apa antar warisnya begitu, Bang? Dia menanyakan itu, Bang. Oh, begitu ya. Jadi saya asumsikan ini harta milik suaminya ya. Jadi suami dia ditinggalkan istrinya gitu kan. Anggap saja istrinya tidak meninggalkan harta warisan apa-apa gitu kan. Terus si suami ini menikah lagi, ya. Terus seterusnya suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, dan kondisinya tergantung nanti gitu kan. Kalau seandainya istri baru yang baru dinikahin ini meninggal gitu kan. Si bapak ini, si suaminya ini memperoleh harta warisan yang ditinggalkan sama istrinya. Maksudnya ada harta bawaannya enggak gitu kan sebelum menikah. Kalau ada harta bawaannya dan dia meninggal dan meninggalkan harta warisan, itu si suaminya berhak juga memperoleh waris. Dilihat dulu istri barunya ini mempunyai anak enggak sama suaminya terdahulu atau tidak mempunyai anak. Kalau mempunyai anak, bagian suaminya 1/4. Kalau tidak mempunyai anak, bagian suaminya itu 1/2 gitu. Nah, terus yang anak tiri tidak berhak menerima waris karena anak bawaan gitu. Ini kondisinya seperti itu, Bang. Kalau dibalik posisinya, kalau yang meninggal itu bapaknya gitu kan, itu istrinya memperoleh harta warisan 1/8 karena suaminya mempunyai anak bawaan
dari istri sebelumnya. Sisanya yang 7/8 itu untuk anak yang 2 orang ini, gitu kan. Kalau ada laki-laki dan perempuan, bagian laki-laki 2 bagian dan bagian perempuan itu 1 bagian. Jadi simpel. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini Pak Ari menanyakan bahwa saya memiliki 6 orang anak dan saya memiliki harta hanya tanah yang dapat ditanami. Artinya tanah ini tidak dimanfaatkan hanya untuk pertanian mungkin ya. Kemudian tanah ini setiap tempatnya ukurannya beda-beda. Ketika saya bagi per zona, apakah boleh? Apa harus diukur dulu berapa nilainya, baru kemudian dibagi katanya? Gimana? Iya, harusnya itu berdasarkan hukum waris Islam, itu porsinya harus sama semua. Contohnya kita anggap anaknya ini laki-laki semua, 6 orang ini laki-laki, jadi baginya kan sama, gitu kan. Terus posisinya kalau seandainya bapaknya masih hidup ya, ya itu namanya hibah, Pak. Hibah tetap namanya ya? Iya, hibah, bukan warisan. Kecuali kalau bapaknya meninggal itu otomatis jatuh Ke anaknya. anak-anaknya sebagai ahli waris gitu kan, berlaku azas isbari tadi. Tapi kalau seandainya bapaknya masih hidup dan mau membagikan tanah-tanah ke anak-anaknya, itu hibah. Dan hibah itu seharusnya itu dibagi rata buat anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya ada laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan waris. Waris harus mengikuti ketentuan hukum waris Islam. Kalau hibah, kalau ada laki-laki 3 orang atau anak perempuan 3 orang, itu seharusnya dibagi rata kalau mau dihibahkan ya. Jadi tetap beda ya sebutannya ya Bang ya. Kalau masih hidup hibah. Kalau sudah meninggal bari waris. Oke. Ya. Dan hibah boleh sama antara perempuan dan laki-laki anaknya. Seharusnya sama supaya tidak terjadi keributan di antara anak-anaknya nanti. Kalau waris mungkin dari saudaranya lain mendapatkan bagian lebih besar, yang saudaranya lain mendapatkan bagian lebih kecil gitu. Oke. Kalau waris orang tua baru 2/1 Bang ya. Kalau waris baru 2/1 ya kalau meninggalkan anak laki-laki dan perempuan. Oke. Tapi kalau meninggalkan anak laki-laki saja itu dibagi rata. Dan kalau meninggalkan anak perempuan saja itu dibagi rata. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya masih hidup dibagi ya. Kemudian ada hak istri juga. Boleh dikasih hibah istrinya? Ya, kalau seandainya selama perkawinan suami istri gitu kan, si suami mempunyai harta benda, dia mau menghibahkan sebagiannya ke istrinya, itu nggak ada masalah. Boleh gitu ya? Kan? Iya, boleh saja gitu kan. Oke. Ya Bang, ya terakhir Bang, mungkin ada yang Abang ingin sampaikan kepada rekan Dakta semua terkait dengan waris, dan bila memiliki sengketa waris harus hubungi kemana nih Bang? Silakan. Ya, kalau ada sengketa waris mungkin nanti dari pemirsanya Radio Dakta gitu kan, atau yang mengikuti secara langsung hari ini di Radio Dakta gitu, mungkin bisa menghubungi Street Lawyer Legal Aid nanti, gitu kan. Street Lawyer Legal Aid, kami sekarang itu berkantor di daerah Kemang Utara ya Bang. Mungkin bisa kontak nanti partner saya itu Pak Muhammad Kamil Pasha atau Pak Sumadi Atmaja. Nomornya Bang? Kalau nomornya mungkin saya lihat dulu ya, kalau nomor Pak Kamil Pasha ya. Oke. Dan rekan Dakta, kita masih berbincang dengan SLA Office ya, terkait dengan penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Juanda Eltari SH ya, advokat ataupun pengacara dari partner SLA Office ya. Bang, nomornya berapa Bang yang bisa disonding Bang? Mungkin rekan Dakta yang membutuhkan terkait dengan mungkin ingin menanyakan waris dan sebagainya, mungkin punya atau beracara di Pengadilan Agama Bang? Oke, mungkin yang pertama saya kasih nomor saya dulu aja ya nanti. Iya, boleh. Jadi Bang, nanti saya lempar ke tim ya, ke tim yang di SLO Office ya. Nomor saya 0813 222 Oke. 15540. 46 ya? 40 Bang. 40, oke, siap. 40, oke. 40. Oke. Terus nomor lain yang bisa dihubungi Bang mungkin? Nomor lainnya sebentar ya Bang. Ya, rekan Dakta silahkan bagi rekan Dakta yang kurang puas terhadap penjelasan dari Bang Juanda Eltari ya, terkait dengan tadi masalah waris ya.
pasti rekan dakta juga ingin membagi hartanya secara adil kepada putra-putrinya. Nah, mumpung ada ya, ini konsultasi ataupun mungkin ingin beracara ya, silahkan dapat menghubungi Bung Juanda El Tari di 0813 222 ya 1540, atau nomor berapa lagi Bang yang bisa dihubungi Bang? Yang bisa dihubungi nomor 0857 Bang. Ya. 0857 2028 4457. 4457. Oke. Ini nomornya Pak Kamil ya. Ya, oke, siap. Baik Bang, ada pesan terakhir bagi rekan dakta yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami Bang, silakan Bang. Ya, ini karena berkaitan dengan permasalahan sengketa waris ya, proses sengketa waris di pengadilan agama gitu kan. Yang bisa saya sampaikan cuma kalau seandainya terjadi gitu kan, mungkin di keluarga bapak-bapak gitu kan, mungkin ada kerabatnya, orang tuanya, anaknya yang meninggal dunia gitu kan, dan meninggalkan harta warisan yang beragama Islam, itu sebaiknya, sebenarnya bukan sebaiknya, harus ya, diharuskan untuk dibagi secara hukum Islam. Oke. Ya, boleh beda, boleh tidak berdasarkan hukum Islam, tapi ada kiridoan di setiap ahli waris yang meninggal dunia kalau pembagiannya tidak menggunakan hukum Islam, seperti dibagi rata semuanya, dengan syarat orang yang mendapatkan bagian yang lebih banyak itu ridho dengan pembagian seperti ini, dengan pembagian di luar pembagian secara hukum Islam, itu nggak ada masalah. Jadi kalau ada sengketa, kalau ada kasus-kasus seperti ini, yang diutamakan itu dulu, yang diutamakan lebih awal harus pembagian hukum waris secara Islam, bukan pembagian lain dulu. Kalau pembagian lain nggak cocok, baru hukum Islam yang dipakai, bukan seperti itu. Kebalikannya, harus hukum Islam dulu. Kalau seandainya hukum Islam ada bagian yang lebih besar ridho terhadap ahli waris yang lain untuk membagi secara sama rata, itu nggak ada masalah. Oke, baik. Yang penting tetap menggunakan hukum waris secara Islam ya. Baik. Terima kasih Bung Juanda El Tari ya, SH atau Sarjana Hukum, telah memberikan banyak sekali nih ilmu baru pada saya juga terutama ya Bang ya. Terima kasih Bang. Salam buat rekan-rekan di SLOV. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Ya, selamat siang Bang. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Guru ngaji, ustadz dan para ustazah adalah salah satu elemen terpenting dalam peradaban bangsa ini.